Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. Di masa lalu, Blazing Heaven Demoness menderita cedera jalur waktu, sehingga dia menaruh harapan pada warisan jalur waktu Hei Fan. Setelah itu, Blazing Heaven Demoness mulai membuat pengaturan, dia bertanggung jawab atas suku Su, mengubah nama saudara perempuan ketiganya menjadi Su Xian'er dan dengan sengaja membuatnya mendekati Hei Cheng untuk memasuki suku Hei. Hei Cheng dan Su Xian'er sama-sama saling mencintai, menjadi pasangan Gu Immortal, dan pelarian malam Su Xian dengan demikian menjadi cerita terkenal. Su Xian'er tidak melupakan tugasnya dan mencoba mencari tahu informasi warisan Hei Fan, tetapi dia secara bertahap mengungkap jejaknya dalam prosesnya. Suku Hei mulai menyelidiki dan mendapatkan pengetahuan tentang perilisan, membuat mereka berpikir ini adalah plot gunung bersalju. Su Xian'er, bagaimanapun, benar-benar jatuh cinta dengan Hei Cheng, jadi dia tidak meninggalkan suku Hei. Setelah itu, Hei Cheng diam-diam membunuh Su Xian'er dan memperpanjang hidupnya. Setelah mengetahui pengorbanan adik perempuan mereka, Blazing Heaven Demoness dan Fiery Li San merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Peri Li San menyalahkan Blazing Heaven Demoness dan percaya dia adalah alasan kematian saudara perempuan mereka. Kemudian, Peri Li San benar-benar berselisih dengan Blazing Heaven Demoness. Blazing Heaven Demoness merasa malu dan bersalah, tetapi dia terluka parah dan tidak bisa membalas dendam. Dia juga telah mengambil posisi sebagai pemimpin aliansi zombie dataran utara, dia tidak bisa bertindak secara mandiri dengan mudah, dan hanya bisa pergi jauh menuju Laut Timur. Ketika dia melewati tembok regional, itu adalah pengalaman yang hampir fatal. Di Laut Timur, dia secara bertahap mengalami beberapa pertemuan kebetulan dari petunjuk yang dia kumpulkan di Northern Plains. Misalnya, warisan yang ditinggalkan oleh Old Immortal Kong Jue memungkinkan Blazing Heaven Demoness memiliki metode untuk merebut lubang abadi orang lain. Pertemuan kebetulan ini memberikan bantuan besar bagi Blazing Heaven Demoness dan sebagian meringankan luka-lukanya. Untuk waktu yang lama, Peri Li San tidak menghubungi Blazing Heaven Demoness. Tetapi ketika Peri Li San menerima Hei Loulan, menginstruksikan dan membantunya berkultivasi, dan melihat pertumbuhannya, Peri Li San secara bertahap mulai melepaskan kebenciannya. Dia berharap Hei Loulan bisa menerima bantuan dan dukungan yang lebih baik. Baru-baru ini, Peri Li San benar-benar tenang dan mulai menggunakan metode jalur informasi untuk menghubungi Blazing Heaven Demoness, kedua belah pihak mulai berkomunikasi satu sama lain. Blazing Heaven Demoness dengan demikian mengetahui identitas Xing Xiangzi dan mulai merencanakan. Karena Fang Yuan kebetulan membutuhkan pemikiran bintang Immortal Gu, Blazing Heaven Demoness mampu dengan lancar membuat kesepakatan dengan Fang Yuan. Ketika dia memanfaatkan kekuatan aliansi zombie untuk kembali ke dataran utara, dia ingin menyelesaikan rasa malu dan rasa bersalahnya yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun kepada Hei Loulan. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebus Hei Loulan, dia ingin menebus kesalahan yang dia buat di masa lalu. Dia melihat hal-hal melalui perspektif Hei Loulan dan memikirkan cara untuk mendukungnya. Apa yang paling penting bagi Hei Loulan? Tanpa ragu, itu adalah kekuatan diri Immortal Gu. Pertama-tama, Hei Loulan memiliki fisik bela diri sejati kekuatan besar dan jalur kekuatan yang dikembangkan. Kekuatan diri Gu abadi adalah jalur kekuatan Gu abadi dan sempurna untuk Hei Loulan. Kedua, kekuatan diri Immortal Gu adalah warisan yang diberikan kepada Hei Loulan oleh Su Xian'er. Sejauh menyangkut Hei Loulan, itu bukan hanya Gu abadi peringkat 6, itu adalah kenang-kenangan yang sangat penting dari ibunya. Dengan demikian, Blazing Heaven Demoness memikirkan segala cara yang mungkin untuk mengambil kekuatan diri Immortal Gu kembali untuk Hei Loulan. Tapi dia mengalami masalah. Dari komunikasi dengan Peri Li San, Blazing Heaven Demoness mendapat pemahaman tentang Fang Yuan. Dia terkejut dan waspada dengan kelicikan Fang Yuan, dan juga melihat citranya sendiri dalam dirinya. Di satu sisi, Fang Yuan sangat mahir dalam merencanakan, di sisi lain, Fang Yuan dapat mengambil risiko yang mengancam jiwa dan tidak takut mati. Dengan kata-kata yang menyenangkan, itu adalah keberanian. Dengan kata-kata jelek, itu adalah perilaku dan tidak bermoral.
Jika saya tidak bisa mendapatkan manfaat, Anda juga bisa berhenti memimpikannya. Jika Anda ingin bertarung, maka datanglah, itu hanya kematian terburuk. Sikap ini seperti Blazing Heaven Demoness, menghancurkan dunia fragmen dari 9 surga yang tak terlupakan. Akibatnya, Blazing Heaven Demoness telah setuju untuk membantu Fang Yuan menyempurnakan Gu Abadi dan membuat kesepakatan dengannya. Blazing Heaven Demoness akan membantu mendanai Fang Yuan dengan bahan abadi, tetapi Fang Yuan akan berhutang padanya. Apakah dia berhasil atau tidak dalam menyempurnakan Gu Abadi, dia harus membayarnya kembali nanti. Semakin lama dia menyeret ini, semakin banyak minat yang akan diterima Blazing Heaven Demoness. Jika Fang Yuan berhasil menyempurnakan Gu Abadi tetapi gagal mengembalikannya jumlahnya dalam 100 tahun, maka Blazing Heaven Demoness akan diizinkan untuk mengambil 1 Gu Abadi dari Fang Yuan sebagai kompensasi. Siapapun Immortal Gu, adalah kuncinya. Blazing Heaven Demoness menargetkan kekuatan diri Immortal Gu yang dimiliki Fang Yuan. Saat ini, saat dia melihat sikap Fang Yuan, Blazing Heaven Demoness mengangkat alisnya dan berbicara terus terang, benar, saya ingin kekuatan diri Immortal Gu. Kembalikan Gu Abadi ke Little Lan, bagaimanapun juga itu miliknya. Jika dia bisa langsung menerimanya, Blazing Heaven Demoness akan melakukannya dan sama sekali tidak akan mengalami masalah seperti itu. Tetapi bahkan jika dia adalah Grandmaster Jalan Api, dia tidak bisa secara paksa mengambil Immortal Gu. Gu Abadi sudah disempurnakan oleh Fang Yuan, dan bisa dihancurkan secara instan hanya dengan pemikiran darinya. Seperti leluhur tua Suehu yang memiliki pencapaian yang sangat kuat di jalur es, tetapi tidak punya cara untuk membawa Gu Abadi misterius ke dalam zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance. Kecuali mereka adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal yang menekan Fang Yuan dan memastikan dia tidak dapat mengambil tindakan dalam berpikir, atau seseorang yang memiliki pencapaian besar di jalur pencurian. Jalur pencurian dibuat oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri. Tangan tak berbentuk gerakan pembunuh abadi khasnya ditakuti oleh Gu Immortals yang tak terhitung jumlahnya. Blazing Heaven Demoness, Peri Lisan dan Hei Loulan tidak memiliki metode jalan kebijaksanaan dan jalur pencurian bukanlah jalan arus utama, meskipun diciptakan oleh Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, selain dia, pembudidaya lain dari jalur pencurian umumnya tidak dapat mencapai sesuatu yang signifikan. Jika Blazing Heaven Demoness dan yang lainnya memiliki metode jalur pencurian, mereka dapat langsung mencuri Immortal Gu dari lubang Fang Yuan, mengingat mereka telah menyiapkannya, kemungkinan ini sangat kecil. Terutama ketika Fang Yuan memiliki pencapaian jalan kebijaksanaan, Blazing Heaven Demoness merasa lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan. Blazing Heaven Demoness langsung menuntut kekuatan diri Immortal Gu, Fang Yuan tetap diam. Alasan Blazing Heaven Demoness tidak terlalu dapat dibenarkan. Fang Yuan telah memperoleh kekuatan diri Immortal Gu dengan adil dan adil, jika dia tidak menyelamatkan Hei Loulan, dia akan kehilangan nyawanya di alam mimpi. Bisa dikatakan bahwa Fang Yuan adalah dermawan Hei Loulan. Namun, Fang Yuan tidak ingin membicarakan hal ini. Kata-kata seperti itu tidak berguna, mengapa ada diskusi tentang kebajikan dengan orang-orang yang berkarakter galak. Selain itu, saat itu ketika Fang Yuan membantu Hei Loulan, dia juga tidak memiliki niat baik. Jika dia membicarakan hal ini, Blazing Heaven Demoness dan yang lainnya malah akan meremehkannya. Tinju yang lebih besar adalah alasan terbaik dan terkuat. Jika saya lebih kuat, saya tidak perlu takut dengan pemerasan Blazing Heaven Demoness. Sayangnya, saya bahkan tidak bisa melarikan diri sekarang. Kultivasi saya stagnan, kekuatan saya terlalu rendah. Petik 1. Fang Yuan sadar diri. Dia tahu tidak mungkin baginya untuk tidak menyerahkan kekuatan diri Immortal Gu. Dalam situasi saat ini, musuh kuat sementara dia lemah, seperti daging di balok pemotong. Tapi bukan karena dia tidak memiliki kartu di tangannya. Pertama, ada kesepakatan sebelumnya. Perjanjian itu menyatakan sekutu tidak dapat saling menyakiti. Tapi perilisan adalah jalur informasi Gu Abadi. Dia secara terbuka melanggar perjanjian ketika kami menyerang tanah berkah suku Dongfang. Nilainya agak kecil. Kedua, Immortal Gu tidak mudah dijarah. Karena inilah Blazing Heaven Demoness dan yang lainnya harus membuat pengaturan untuk menjebak saya. Tetapi nilai ini hanya bisa berada pada tingkat sedang, saya tidak bisa melebih-lebihkan penggunaannya. Blazing Heaven Demoness memiliki kemampuan untuk menangkapku hidup-hidup,
jika dia mengesampingkan semua pertimbangan dan memutuskan untuk melakukannya, bukankah aku akan menjadi seperti zombie abadi Blazing Glory Lightning Brilliance yang jatuh ke tangan leluhur tua Suehu? Petik 1. Ketiga, ada Raja Sejati Gunung Ungu. Hei Loulan dan yang lainnya tidak tahu ini hanya kebohongan. Sebelumnya, saya menggunakan kebohongan ini untuk menipu Bai Yun Seng. Tapi siapa sangka itu akan menjadi kartu truf terbesar saya saat ini. Fang Yuan tidak salah. Setelah Blazing Heaven Demoness mengetahui tentang Purple Mountain True Monarch, dia memperlakukan informasi seperti itu dengan sangat penting. Dia cukup waspada terhadap Raja Sejati Gunung Ungu yang misterius ini. Jika Purple Mountain True Monarch adalah Gu Immortal peringkat 8, dan dia menangkap murid tercintanya, masalah yang timbul di masa depan tidak akan kecil. Blazing Heaven Demoness baru saja mendekati leluhur tua Suehu dan berusaha merepotkannya, dia secara alami tidak ingin dirinya jatuh ke dalam situasi yang sama. Bahkan jika Purple Mountain True Monarch hanya peringkat 7, dia masih memiliki banyak murid. Fang Yuan mengklaim dia hanya seorang murid junior dan memiliki murid senior di atasnya. Terutama ketika Raja Sejati Gunung Ungu ini sangat banyak akal, dia bisa mengatur muridnya untuk memasuki Sekte Bangau Abadi. Tapi apakah Purple Mountain True Monarch benar-benar ada? Hei Loulan dan Peri Lisan benar-benar dalam kegelapan, dan Blazing Heaven Demoness, yang memperoleh informasi dari mereka, juga tertipu oleh ini. Keheningan Fang Yuan membuat Blazing Heaven Demoness sedikit tidak sabar saat dia mendesak, Fang Yuan, permintaan apa yang Anda miliki, katakanlah, kita bisa berbicara. Fang Yuan menghela napas, dia sudah merencanakan semuanya dalam hati. Tapi dia tidak menjawab pertanyaan Blazing Heaven Demoness, melainkan bertanya, bahan abadi penyempurnaan Gu yang kamu berikan padaku untuk menyempurnakan pemikiran bintang Gu abadi, apakah kamu mengutak-atiknya? Blazing Heaven Demoness tersenyum, tentu saja. Dia benar-benar mengakuinya. Selain itu, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun rasa malu di wajahnya. Fang Yuan mengerutkan kening, sebenarnya, saya telah mencurigai ini, tetapi setiap kali saya menyempurnakan Gu, saya memeriksa bahan abadi dengan hati-hati, mengapa saya tidak dapat menemukan sesuatu yang salah? Blazing Heaven Demoness menjawab, itu karena pencapaian jalur api Anda belum mencapai tingkat Grandmaster yang hebat. Saya menambahkan jejak tanda dao jalur api pada setiap materi abadi jalur api. Peningkatannya sangat kecil, tetapi terakumulasi dengan setiap bahan abadi yang digunakan, dan mengambil efek substansial selama proses penyempurnaan, merusak penyempurnaan Gu. Blazing Heaven Demoness secara alami harus melakukan ini. Jika Fang Yuan berhasil memurnikan, bagaimana dia bisa memaksa Fang Yuan? Fang Yuan tidak mengomel tentang masalah ini, dia mengangguk dan melanjutkan, saya dapat mengembalikan kekuatan diri Immortal Gu, tetapi saya memiliki beberapa syarat. Mendengar ini, harapan Peri Lisan dan Hei Loulan meningkat. Blazing Heaven Demoness memandang Fang Yuan dengan sedikit terkejut, dan bertepuk tangan, sekarang aku agak bisa mengerti mengapa adik perempuan ingin menekanmu. Bicaralah, apa permintaanmu? Pertama-tama, saya ingin membentuk perjanjian baru. Perjanjian ini adalah jaminan untuk keselamatannya. Meskipun perilisan adalah jalur informasi Gu Immortal dan dapat memiliki metode yang tidak diketahui untuk melanggar perjanjian, dia perlu membuat persiapan sebelum melakukannya. Setidaknya selama periode itu, Fang Yuan bisa melarikan diri dengan selamat. Ini adalah suatu keharusan. Blazing Heaven Demoness setuju. Fang Yuan melanjutkan, kedua, hutang saya atas bahan abadi yang Anda pinjamkan kepada saya sebelumnya akan diselesaikan. Selama kamu mengembalikan kekuatan diri Immortal Gu, ini tidak akan menjadi masalah. Blazing Heaven Demoness menjawab dengan lugas. Saya ingin meninggalkan aliansi zombie, dan menyingkirkan perjanjian aliansi dengan mereka. Oke, akhirnya, saya ingin mayat zombie abadi jalur kekuatan. Kamu perlu berjanji padaku bahwa kamu akan melakukan yang terbaik untuk memberiku sebanyak mungkin mayat zombie abadi jalur kekuatan. Mata Fang Yuan bersinar terang. Hei Loulan memiliki Blazing Heaven Demoness melindunginya, Fang Yuan tidak bisa lagi menargetkannya. Jika dia tidak bisa mendapatkan tanah berkah kelas super, tanah yang diberkati tingkat tinggi masih sangat bagus. Untuk mencapai itu, Fang Yuan membutuhkan sejumlah besar tubuh zombie abadi jalur kekuatan biasa. Dan di Northern Plains, siapa lagi yang bisa mendapatkan lebih banyak tubuh zombie abadi selain Blazing Heaven Demoness?
Tentu saja, Fang Yuan memberikan alasan yang terdengar valid, jika saya memberikan kekuatan diri Immortal Gu kepada Anda, saya tidak akan memiliki jalur kekuatan yang berguna Immortal Gu bersama saya. Saya perlu menyempurnakan jalur kekuatan Immortal Gu untuk menggantikannya. Resep Immortal Gu yang saya miliki membutuhkan sejumlah besar tubuh zombie abadi jalur kekuatan. Alasan ini dengan sempurna menyembunyikan metode kebangkitan aperture abadi hidup dan mati, Blazing Heaven Demones juga tidak bisa menolaknya. Blazing Heaven Demones mengerutkan kening dalam-dalam. Jika dia setuju, dia akan membayar harga yang sangat mahal. Sebelumnya, leluhur tua Suehu menyerahkan beberapa zombie abadi, sejumlah besar zombie abadi jalur kekuatan ada di antara mereka. Tetapi jika dia memberikannya kepada Fang Yuan, kontribusi Blazing Heaven Demones untuk aliansi zombie akan sangat berkurang. Zombie abadi sangat khusus dalam melestarikan mayat mereka setelah mati. Ini adalah kebanggaan terakhir yang mereka miliki. Leluhur tua Suehu menargetkan kuburan zombie abadi, yang menyebabkan aliansi zombie memobilisasi pasukan mereka untuk berurusan dengan ahli peringkat 8 ini, masuk ke dalam keadaan hiruk-pikuk tanpa mengabaikan biayanya. Itu karena tubuh zombie abadi adalah inti dari Zombie Alliance, siapapun yang menargetkan mereka akan menghadapi balas dendam Zombie Alliance. Leluhur tua Suehu juga memahami ini. Setelah masalah itu terungkap, meskipun dia memperoleh sejumlah besar tubuh zombie abadi, dia menyimpan banyak dari mereka tanpa menggunakannya, meninggalkan cara untuk menyelesaikan situasi. Blazing Heaven Demones berpikir, saya dapat memberikan tubuh zombie abadi jalur kekuatan kepada Fang Yuan. Masalah ini dapat disalahkan pada leluhur tua Suehu, tidak ada yang akan mencurigai saya. Tapi masalahnya adalah, Fang Yuan ingin menggunakan tubuh zombie abadi untuk menyempurnakan Immortal Gu. Immortal Gu sulit untuk disempurnakan, itu normal untuk gagal. Blazing Heaven Demones menggelengkan kepalanya, dia berkata kepada Fang Yuan, jika kamu terus gagal dalam penyempurnaanmu, apakah aku harus memberimu tubuh zombie abadi tanpa henti? Itu tidak mungkin. Sebagai pemimpin cabang aliansi zombie, saya mencuri dari dalam, jika saya terungkap, konsekuensinya parah. Bagaimana dengan ini, Anda dapat memberi saya nomor, jika masuk akal, saya akan mempertimbangkannya. Fang Yuan memikirkannya dan memberikan nomor. Blazing Heaven Demones segera menolaknya, jumlahnya terlalu besar, terlalu berisiko bahkan baginya untuk mendapatkan tubuh zombie abadi jalur kekuatan yang banyak ini. Selanjutnya, kedua belah pihak bernegosiasi dan akhirnya mencapai konsensus. Fang Yuan memperoleh sejumlah zombie abadi jalur kekuatan yang jauh melebihi persyaratan untuk tanah berkah bermutu tinggi. Tapi di permukaan, dia berpura-pura tidak puas, ini hanya cukup bagiku untuk melakukan 3 upaya penyempurnaan Gu. Peri lisan mendengus dingin, Fang Yuan, saya mendesak Anda untuk tidak mendapatkan 1 inci pun dan meminta 1 mil. Fang Yuan terkekeh, dia memandang peri lisan, saat itu, ketika Hei Loulan terjebak di alam mimpi, mengapa kamu tidak memiliki sikap ini? Kata-kata ini membuat peri lisan sedikit canggung. Dia tidak tahu malu seperti Blazing Heaven Demones. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya, kita bisa membentuk kesepakatan baru sekarang. Setelah perjanjian dibuat, saya akan mengembalikan kekuatan diri Immortal Gu kepada Anda. Fang Yuan melanjutkan. Tunggu. Blazing Heaven Demones melambaikan tangannya, sebelumnya, kamu menyatakan kondisimu, sekarang, giliranku. Fang Yuan tersenyum pahit di dalam, dia tahu bahwa Blazing Heaven Demones tidak mudah dihadapi. Tapi kata-kata Blazing Heaven Demones membuat peri lisan dan Hei Loulan sangat terkejut. Saya bersedia mendanai Anda untuk menyempurnakan pemikiran bintang Immortal Gu, saya tidak akan melakukan apapun pada bahan abadi kali ini. Fang Yuan mendengar ini dan tidak merasakan kegembiraan, dia menyipitkan mata saat dia menjadi waspada tinggi. Melihat keadaan waspada Fang Yuan, Blazing Heaven Demones tersenyum, dia berkata, Fang Yuan, saya tahu bahwa Anda telah mencari metode kebangkitan untuk menyingkirkan keadaan zombie abadi Anda, lihat ini. Mengatakan demikian, tubuh Blazing Heaven Demones mulai terbakar dalam api yang mengamuk. Api oranye kuning menutupi seluruh tubuh Blazing Heaven Demones. Tapi yang aneh adalah, itu tidak panas, dipenuhi dengan kekuatan hidup dan bisa memberi pengamat perasaan hangat dan harapan. Sepertinya tidak berbahaya, tetapi Fang Yuan mundur beberapa langkah dengan waspada.
Selanjutnya, matanya terbuka lebar saat dia menyaksikan pemandangan yang luar biasa. Dalam api yang menyala, tubuh zombie abadi Blazing Heaven Demones mulai berubah. Pertama, tubuh zombinya setinggi 5 meter menyusut dengan cepat, kembali ke tinggi orang normal. Selanjutnya, kulitnya yang kasar dan gelap seperti kulit pohon menghilang dalam api, kulit putih dan lembut muncul padanya, seperti telur yang baru dikupas. Selanjutnya, rambut zombie abadinya, yang tampak seperti batang gandum merah yang berantakan, berubah menjadi panjang dan ramping, warna merahnya cerah dan hangat. Akhirnya, seluruh sosok Blazing Heaven Demones mengalami transformasi total. Dari zombie raksasa yang menakutkan, dia berubah menjadi wanita cantik yang mengenakan gaun merah, dia memiliki kulit lembut, fitur tajam, tatapannya energi, dan bibirnya merah cerah. Dadanya berdada, hampir tidak bisa dibendung, kakinya ramping dan panjang, namun juga tidak kurus. Yang paling mencolok, rambutnya memanjang setinggi pinggang, merah terbakar, memancarkan perasaan seperti mimpi, semarak dan dipenuhi warna. Dalam nyala api yang menakjubkan ini, Blazing Heaven Demones telah melakukan pertunjukan yang luar biasa di depan Fang Yuan. Dia berubah dari zombie abadi menjadi orang yang hidup. Seluruh auranya juga menjadi lebih kuat. Seperti nyala api yang menyala lembut, menjadi lebih besar dan mengeluarkan suara keras, selain memberi orang rasa hidup, auranya juga lebih sombong. Wajah Blazing Heaven Demones menjadi lebih kemerahan, tetapi perilisan menunjukkan kekhawatiran di wajahnya. "Kakak, hati-hati dengan cederamu." Blazing Heaven Demones memahami hal ini tentu saja, harga yang dia bayarkan untuk ini tidak kecil, tetapi melihat mata Fang Yuan yang bersinar dan keinginan yang kuat, dia merasa itu sepadan. Dengan demikian, dia memadamkan api di tubuhnya dan menggunakan cacing gu, mengubah tubuhnya lebih tinggi dan berubah dari kecantikan menjadi monster, menjadi zombie abadi lagi. Blazing Heaven Demones berkata, "Saya memiliki cedera jalur waktu di tubuh saya yang menyebabkan penuaan saya berakselerasi ratusan kali lipat. Tanpa pilihan apapun, saya harus menjadi zombie abadi. Tapi Anda melihat sebelumnya bahwa saya dapat hidup kembali dengan mudah, beralih antara zombie abadi dan keadaan gu immortal yang hidup. Ini karena gerakan pembunuh abadi yang saya gunakan sebelumnya, Nirvana Fire. Api Nirwana." Fang Yuan merasakan harapan di dalam. Sebelumnya, dia tidak mempedulikannya, karena dia sudah memiliki metode kebangunan rohani terbaik yang pernah ada. Tetapi mendengar kata-kata Blazing Heaven Demones, Fang Yuan masih sangat bersemangat. Menggunakan metode kebangkitan bukaan abadi hidup dan mati, saya akan berubah menjadi gu abadi biasa sepenuhnya. Sisa umur saya akan berkurang. Saya tidak dapat menggunakan kebijaksanaan gu setelah itu, karena umur saya akan dikonsumsi dengan cepat di bawah cahaya kebijaksanaan. Selain itu, setiap bukaan abadi hanya dapat menggunakan metode kebangkitan bukaan abadi hidup dan mati sekali, itu tidak dapat diulang. Jika saya bisa mendapatkan metode kebangkitan ini dan pertukaran antara keadaan zombie abadi dan gu immortal yang hidup, itu akan sangat baik. Saya akan dapat menggunakan kebijaksanaan gu lebih optimal. Blazing Heaven Demones mengamati ekspresinya, melihat Fang Yuan tertarik, dia menambahkan chip ke sisi tawar-menawarnya. Dia mengeluarkan gu fana, berkata kepada Fang Yuan, "Ini permintaan ketiga saya, Anda harus menerima hadiah ini." Jika itu adalah manusia biasa gu, Fang Yuan bahkan tidak akan meliriknya. Tapi Fang Yuan tidak bisa berpaling dari gu fana yang dikeluarkan oleh Blazing Heaven Demones ini. Alasannya sederhana, gu fana ini sangat berharga bahkan yang mulia peringkat 9 mencarinya. Dengan susah payah. Ini adalah umur gu. Blazing Heaven Demones melanjutkan, "Fang Yuan, saya tahu bahwa Anda memiliki sedikit umur yang tersisa, umur gu ini dapat memberi Anda 60 tahun hidup, setelah Anda berubah kembali, Anda tidak akan tua." Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam. Blazing Heaven Demones memberikan 3 syarat. Yang pertama adalah membantu Fang Yuan menyempurnakan pemikiran bintang immortal gu, dan dia berjanji bahwa dia tidak akan mengutak-atik bahan. Yang kedua adalah memberi Fang Yuan metode kebangkitan. Yang terpenting, metode kebangkitan ini memungkinkan Fang Yuan untuk berubah menjadi zombie abadi dengan bebas dan menggunakan kebijaksanaan gu sepenuhnya. Yang ketiga adalah umur 60 tahun gu, itu adalah harta karun yang dicari Fang Yuan. Alih-alih mengatakan ketiga permintaan ini adalah kondisi Blazing Heaven Demones,
mereka lebih seperti umpan yang dia letakkan di depan Fang Yuan. Menghadapi godaan yang begitu besar, Fang Yuan merasa bersemangat. Pada saat yang sama, suasana hatinya berat. Dia tahu bahwa Blazing Heaven Demones melakukan ini karena suatu alasan. Jadi, dia menangkupkan tinjunya pada Blazing Heaven Demones, berkata dengan serius, "Saya tidak bisa menolak kondisi Blazing Heaven Demones. Tolong lanjutkan menyatakannya." Fang Yuan tidak bisa menolaknya. Karena dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Hahaha. Blazing Heaven Demones mengangkat kepalanya dan tertawa. Fang Yuan mengerti situasi yang dia alami, dia sangat senang dan akhirnya menyatakan tujuan sebenarnya. Blazing Heaven Demones memiliki 6 kondisi sejati. Pertama, dia ingin Fang Yuan memberinya semua ular piton naga api yang menakutkan. Kedua, dia ingin masuk ke bisnis Nyali Gu, dan menjadi pembeli terbesar alam perdagangan Nyali Gu. Ketiga, dan yang paling penting dari mereka, dia ingin Bai Yunseng bekerja sama dengannya menggunakan Man as Before dan Landscape as Before, untuk mencoba dan menyembuhkan cedera jalur waktu yang dia alami. Keempat, dia ingin bisa meminjam perjalanan abadi tetap Fang Yuan mulai sekarang untuk kembali ke Laut Timur. Kelima, dia ingin Fang Yuan melakukan pengurangan untuknya setiap tahun secara gratis. Isinya bisa terkait dengan menemukan Immortal Gu, menyimpulkan resep Immortal Gu yang tidak lengkap, dan lain-lain. Keenam, jika memungkinkan, dia ingin bertemu dengan Tuan Fang Yuan, Raja Sejati Gunung Ungu. Fang Yuan memikirkan hal ini secara menyeluruh. Dia bisa menyetujui permintaan pertama, ular piton naga api yang menakutkan terkait dengan jalur api, mereka mungkin berguna untuk Blazing Heaven Demones, tetapi Fang Yuan bisa melakukannya tanpa mereka. Permintaan kedua adalah agar Blazing Heaven Demones masuk ke dalam perdagangan Gunyali dan menjadi pembeli yang lebih besar daripada Sekte Bangau Abadi dan Rumah Afinitas Roh. Fang Yuan dapat menerima ini. Dengan pendanaan Blazing Heaven Demones, mungkin perdagangan Gunyali akan berkembang lebih jauh. Untuk permintaan ketiga, jika Fang Yuan berbicara dengan Bai Yunseng, dia tidak akan menolaknya. Tapi manusia seperti sebelumnya dan lanskap seperti sebelumnya tidak bisa jatuh ke tangan Blazing Heaven Demones. Permintaan keempat yang melibatkan perjalanan abadi tetap serupa. Fang Yuan tidak akan meminjamkan Gu abadi, paling-paling, dia akan mengikuti Blazing Heaven Demones. Fang Yuan langsung menyetujui permintaan kelima. Permintaan keenam tidak lain adalah Blazing Heaven Demones yang mencoba menyelidiki latar belakang Fang Yuan dan kekuatan di belakangnya. Ini tidak mungkin. Raja Sejati Gunung Ungu tidak ada, dia dibuat oleh Fang Yuan. Benua Tengah, Pengadilan Surgawi. Cahaya perak di langit tampak abadi dan tidak bisa dihancurkan. Ada banyak aula di tanah, tetapi ada keheningan, tanpa ada orang di sekitarnya. Ada sebuah menara tua yang berdiri tegak dan bangga di antara aula-aula. Menara ini ditutupi noda, memiliki sejarah lebih dari 3 juta tahun. Itu sangat terkenal, rumah Gu abadi yang diciptakan sendiri oleh Yang Mulia Abadi Konstelasi Bintang, Menara Pengawas Surga. Ada jalur penyempurnaan besar formasi Gu di sekitar Menara Pengawas Surga. Dalam 4 inti formasi Gu, masing-masing ada 4 peringkat 8 Gu immortal, 3 laki-laki dan 1 perempuan, 1 tampak tua dan 3 muda. Pada saat ini, melihat formasi Gu besar berangsur-angsur berhenti, keempat Gu Immortal Pengadilan Surgawi menarik napas dalam-dalam, pikiran tegang mereka menjadi tenang. Begitu mereka rileks, tubuh Lian Jiuseng goyah, dia tidak bisa berdiri tegak, dia langsung duduk di tanah. Yang lain tidak lebih baik. Kepala Bai Changsui penuh keringat, sedangkan Bi Chen Tian pucat. Wajah tua Heaven Overseeing Tower Lord memiliki kerutan yang lebih dalam dari sebelumnya. Salah satu dari keempat orang ini, jika mereka pergi keluar, akan menjadi karakter besar di benua tengah, atau ahli terkenal bahkan di 5 wilayah. Tetapi pada saat ini, mereka semua kelelahan, seolah-olah mereka sangat lapar, setelah melawan musuh yang kuat selama 300 hari, tanpa istirahat atau tidur. Lagi pula, bagaimana memperbaiki peringkat 9 takdir Gu abadi begitu mudah? Memikirkan kesulitan saat mengaktifkan formasi Gu, Bai Changsui dan yang lainnya merasa sangat senang. Salah satu langkah penting dalam memperbaiki takdir adalah menarik kehendak surga. Kehendak surga besar dan luas, kehendak manusia kecil dan tidak signifikan dibandingkan dengannya.
Keempat Gu Immortal menanggung banyak kesulitan untuk mempertahankan kesadaran mereka di tengah masuknya kehendak surga. Dalam situasi ini beberapa menit terasa seperti bertahun-tahun, mereka bertahan selama beberapa ratus hari dan akhirnya berhasil. Bagus. Baru saja sukses besar untuk memperbaiki takdir Immortal Gu. Semua orang telah bekerja keras. Penguasa menara pengawas surga membawa tongkatnya saat dia perlahan bangun. Dia melihat formasi Gu di tengah dengan sangat gembira, saat takdir Immortal Gu melayang di atasnya. Nasib Immortal Gu ini seperti laba-laba hitam dan putih. Luka merah di tubuhnya sudah menyusut 30%. Kami akhirnya berhasil. Bi Chen Tian menghela nafas. Sekarang kita berhasil, takdir Gu sudah bisa menggunakan 50% dari kekuatannya. Bahkan jika itu berada di luar menara pengawas surga, itu bisa mulai menunjukkan beberapa efek. Lian Jiuseng berkata dengan penuh semangat. Aduh, efek apa? Bai Changsui bertanya dengan bingung. Penguasa menara pengawas surga sangat lelah, tetapi dia tersenyum dan berkata, efek dari takdir Immortal Gu adalah takdir itu sendiri. Anda harus tahu, semua makhluk hidup di dunia ini memiliki jalan hidup tertentu yang mereka ikuti, mereka tidak dapat dibiarkan berubah. Setelah Yang Mulia Iblis Teratai Merah merugikan takdir Immortal Gu, dunia menjadi kacau. Saat ini, takdir Immortal Gu telah memulihkan 50% kekuatannya, dengan keberadaannya, dunia sudah mulai menyesuaikan diri. Semua orang yang tergelincir dari jalan semula mereka sebelum ini, bahkan jika mereka mengambil jalan memutar besar, akan mulai bergerak menuju nasib semula mereka, dan melanjutkan jalan itu. Saat ini, di dataran utara, Blazing Heaven Demones mencantumkan niat sebenarnya. Setelah mempertimbangkannya, Fang Yuan menjawab Blazing Heaven Demones. Dia tidak secara langsung menolak permintaan ke-6, dia mengatakan bahwa dia tidak dapat langsung membuat keputusan untuk hal seperti itu. Dia akan mencoba memberi tahu tuannya, Purple Mountain True Monarch, tetapi apakah dia akan muncul atau tidak? Adalah keputusan tuannya. Blazing Heaven Demones mengungkapkan pemahamannya. Setelah kedua belah pihak mencapai konsensus, suasana berat sedikit mereda. Setelah bernegosiasi dengan sabar, kedua belah pihak menetapkan kesepakatan baru. Perjanjian aliansi ini sulit untuk dilanggar. Fang Yuan menggunakan pengalaman kehidupan sebelumnya untuk menghindari celah dalam perjanjian aliansi dan meningkatkan kesulitan untuk melanggarnya. Fang Yuan memperkirakan bahwa bahkan jika perilisan memiliki tingkat pencapaian Grandmaster Agung jalur informasi, dia masih membutuhkan setidaknya 2 hingga 3 tahun untuk melanggar perjanjian. Selain itu, perilisan bukanlah Grandmaster besar jalur informasi. Setelah menetapkan perjanjian aliansi, keselamatan Fang Yuan terjamin, dia mengikuti perjanjian itu dan menyerahkan kekuatan diri Immortal Gu kepada Hei Loulan. Meskipun dia kehilangan kekuatan diri Immortal Gu, Fang Yuan puas dengan hasilnya. Faktanya, Blazing Heaven Demones tidak sombong dalam negosiasi ini. Tentu saja, jika Fang Yuan menolak untuk menyerahkan kekuatan diri Immortal Gu, maka itu akan menjadi cerita lain. Fang Yuan membuat keuntungan besar kali ini. Secara keseluruhan, ini adalah pertukaran manfaat yang adil. Blazing Heaven Demones tidak mencoba meletakkan tangannya di tanah yang diberkati Hu Immortal Fang Yuan, tanah yang diberkati bentuk bintang, gunung Danghun, atau perjalanan abadi tetap. Dia bahkan tidak menyebutkan keberuntungan waktu perilisan Immortal Gu. Ini menunjukkan bahwa dia benar-benar tulus dalam bekerja sama dengan Fang Yuan. Baik itu pencapaian jalan kebijaksanaannya, perjalanan abadi tetap atau aspek lainnya, Fang Yuan memiliki nilai yang sangat besar jika digunakan. Setelah mencapai hasil yang saling menguntungkan dengan bekerja sama, Blazing Heaven Demones tidak akan menyerang secara paksa. Bagaimanapun, dalam benaknya, Fang Yuan didukung oleh Raja Sejati Gunung Ungu. Setelah Hei Loulan menerima kekuatan diri Immortal Gu, Fang Yuan sengaja melepaskannya, dan dia berhasil menyempurnakannya dengan cepat. Akhirnya kembali padanya, Hei Loulan menghela nafas saat dia menggunakan Gu abadi. Sekaligus, tubuhnya bergetar saat 3 hantu jalur kekuatan muncul. Ketiga hantu ini bukanlah pria kekar dan berpenampilan kasar seperti sebelumnya, mereka mirip dengan penampilan Hei Loulan Endiri, mereka semua cantik yang tak tertandingi. Perilisan sangat gembira dengan ini, Lan kecil, kamu akhirnya mengungkap rintangan terbesar di hatimu, dan menemukan dirimu yang sebenarnya. Hei Loulan mengangguk gembira. Ketika dia membunuh Hei Cheng secara pribadi,
dia merasa segar, napasnya menjadi lebih rileks, dan dia merasa seperti telah memulai hidup baru. Hantu jalur kekuatan di depannya adalah buktinya. Hei Loulan tersenyum dan tertawa, dia menoleh ke arah Blazing Heaven Demoness, bibi tua, tidakkah kamu menginginkan warisan jalur waktu Hei Fan? Aku bisa membantumu. Blazing Heaven Demoness mendengar Hei Loulan memanggilnya, bibi yang lebih tua, dan gemetar karena kegembiraan. Dia tahu bahwa Hei Loulan benar-benar membencinya. Lagi pula, jika bukan karena cederanya, Ibu Hei Loulan tidak akan mengekspos dirinya selama peristiwa saat menyamar di suku Hei. Di satu sisi, Blazing Heaven Demoness bisa dianggap sebagai pembunuh Ibu Hei Loulan. Hei Loulan melanjutkan, selanjutnya, saya akan kembali ke suku Hei dengan menyusupnya. Saya akan menemukan warisan Hei Fan, dan mendapatkannya setelahnya. Tidak. Blazing Heaven Demoness dan Peri Lisan berteriak tidak setuju. Kata-kata Hei Loulan membuat mereka sangat terkejut. Saat itu, Su Xian'er meninggal karena ini. Hei Loulan ingin berjalan di jalan Su Xian'er sebelumnya, bagaimana kedua bibinya bisa membiarkan tragedi terjadi. Lagi, jangan khawatir, aku sudah merencanakan ini untuk waktu yang lama. Hei Loulan mengharapkan reaksi mereka, dia meletakkan tangannya di belakangnya saat dia berjalan perlahan, menganalisis dengan tenang, waktu berbeda sekarang. Keempat tetua suku Hei tidak akan meninggalkan markas mereka dengan mudah setelah pertempuran ini. Dengan kematian Hei Cheng, reputasi suku Hei telah tenggelam, di hari-hari berikutnya, banyak kekuatan super akan berkolaborasi dan berurusan dengan suku Hei. Dengan kekuatan suku Hei saat ini, mereka tidak dapat memegang begitu banyak sumber daya lagi. Ini adalah kesempatan langka. Saya akan masuk ke suku Hei dan mendapatkan otoritas tertinggi, sudah waktunya kekuatan super ini memiliki pemilik baru. Hei Loulan memiliki ambisi yang besar, bahkan Fang Yuan terkejut dengan tujuannya. Leluhur tua Suehu hanya ingin mencuri beberapa sumber daya, dia bahkan menyembunyikan dirinya selama prosesnya, takut akan balas dendam suku Hei. Tapi Hei Loulan sebenarnya ingin mengambil alih seluruh suku Hei. Ini terlalu berbahaya. Peri Lisan menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan mengizinkannya. Blazing Heaven Demoness berbicara dengan jelas, tetapi dia memamerkan sikap yang tidak memungkinkan teguran. Hei Loulan memandang bibinya tanpa rasa takut, dia tersenyum, saya tahu bahwa Anda mengkhawatirkan saya, tetapi saya khawatir Anda memiliki ide yang salah. Ini adalah keputusan saya tidak mendiskusikannya dengan Anda. Kamu bisa menolak untuk bekerja sama denganku, tetapi kamu tidak bisa mengganggu pilihanku. Peri Lisan dan Blazing Heaven Demoness saling memandang tanpa berkata-kata. Hei Loulan tahu bahwa sulit untuk mencapai tujuan ini sendiri, tetapi jika dia mendapat bantuan dari kedua bibinya, bersama dengan kekuatan Fang Yuan, itu akan sangat membantunya, bahayanya akan lebih rendah, dan dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil. Baiklah, aku akan memberimu jaminan, kata Hei Loulan sambil mengeluarkan topeng. Topeng ini terpancar dengan aura Gu abadi. Sikap Gu. Sekaligus, Peri Lisan menatap dengan mata terbuka lebar. Tatapan Fang Yuan tertuju pada topeng ini. Sikap Gu adalah Gu abadi legendaris, itu tercatat dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari, dan juga salah satu Gu abadi yang dicari Fang Yuan. Itu karena sikap Gu adalah inti dari wajah yang dikenalnya Immortal Gu. Fang Yuan memiliki gerakan pembunuh abadi yang dimodifikasi wajah yang samar-samar dikenal, jika dia menggabungkan sikap Gu ke dalamnya, penyamarannya pasti akan berada di tingkat yang lebih tinggi. Blazing Heaven Demoness memiliki tatapan bingung, Gu ini pernah berada di tangan Hei Fan menyayangi cucunya, Hei Feng Yue, dan memberikan sikap Gu padanya. Hei Feng Yue adalah bocah manja, sebagai manusia, dia membawa Gu abadi untuk berkeliaran di dataran es. Pada akhirnya, dia menjadi sasaran Gu immortal yang misterius dan menghilang. Sikap Gu juga menghilang sebagai akibatnya, dan tidak pernah muncul lagi. Bibir Hei Loulan melengkung, dia bermain-main dengan sikap Gu, benar, saya mendapatkan sikap ini Gu dari dataran es. Peri Lisan penasaran, Lan kecil, kapan kamu pergi ke dataran es? Tunggu, kecuali, itu benar, aku sengaja pergi ke dataran es utara untuk kenaikan abadiku karena aku memiliki petunjuk tentang keberadaan sikap Gu. Itulah satu-satunya cara aku bisa menundukkan sikap Gu, dengan meminjam kekuatan surgawi dari kesengsaraan.
Haha, saya tidak akan berbicara tentang detail spesifiknya. Hei Loulan menjelaskan. Peri Lisan terkejut. Dia menilai Hei Loulan lagi, merasakan emosi yang kompleks, dia senang dan sedih. Tidak ada yang mengetahui bahwa Hei Loulan telah memperoleh sikap Gu, dan dia juga tidak memberi tahu siapapun. Bahkan Peri Lisan dibiarkan dalam kegelapan. Anak ini sudah dewasa. Blazing Heaven Demones menghela nafas di dalam hati. Hei Loulan mengenakan topeng itu, berkata dengan jelas, mulai sekarang, saya adalah peri bulan hitam. Blazing Heaven Demones bertepuk tangan dan tersenyum, luar biasa. Dengan sikap Gu serta garis keturunan suku Hei yang asli, masalah ini mungkin akan berhasil. Fang Yuan terkejut. Hei Loulan adalah peri bulan hitam. Fang Yuan mengamati Hei Loulan dengan cermat. Penampilan Hei Loulan telah sangat berubah setelah memakai topeng. Mengenakan pakaian bela diri lapis baja hitam dan emas, dengan rambut pendek dan mata cerah, aura heroik dan mendominasi terpancar di sekelilingnya dan memberikan sensasi yang menindas kepada orang lain. Dia tiba-tiba terlihat hampir sama dengan penampilan peri bulan hitam, yang telah dilihat Fang Yuan dalam catatan dari benua tengah di kehidupan sebelumnya. Sikap Gu tidak memengaruhi mataku, tetapi pikiranku. Saat ini, orang yang saya lihat masih Hei Loulan yang mengenakan sikap Gu, tetapi pikiran saya menganggapnya sebagai orang yang berbeda. Ini kebetulan yang terlalu besar, sepertinya Hei Loulan tidak diragukan lagi adalah peri bulan hitam. Fang Yuan yakin akan hal ini, memahami detail tersembunyi di dalam kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, Hei Loulan telah menjadi pemenang kontes Istana Kekaisaran, menurut sejarah, dia adalah seorang tiran dan kemudian dibunuh. Tapi nyatanya, dia belum meninggal. Dia bergabung dengan Rumah Afinitas Roh Benua Tengah dan menjadi peri generasi berikutnya dari Rumah Afinitas Roh. Dan kemudian, dia kembali ke dataran utara, memimpin Gu Immortals Benua Tengah, menghancurkan gedung yang sejati 88 dan menghancurkan pilar spiritual dunia Gu Immortal Northern Plains. Jika itu masalahnya, bagaimana Hei Loulan bisa menghubungi Spirit Affinity House? Fang Yuan segera memikirkan kehendak Mo Yao. Hei Loulan menang dalam kontes Istana Kekaisaran, memasuki tanah yang diberkati Istana Kekaisaran dan memperoleh wasiat Mo Yao. Dan di bawah pengaruh keinginan Mo Yao, dia bergabung dengan Spirit Affinity House. Adapun seberapa besar pengaruh kehendak Mo Yao, Fang Yuan tidak yakin. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa tebakan ini harus menjadi kebenaran sejarah selama kehidupan sebelumnya. Hanya saja dalam hidup ini, karena campur tangan Fang Yuan, seluruh situasi menjadi tidak teratur. Kehendak Mo Yao memengaruhi Fang Yuan dan hampir menyebabkan dia mati. Jadi ketika saya berada di dataran utara, saya telah menyebabkan pengaruh besar bagi masa depan benua tengah. Benar saja, efek kupu-kupu di luar imajinasi. Tapi sekarang, Hei Loulan masih di dataran utara, jika demikian, siapa yang akan ditunjuk oleh Spirit Affinity House sebagai peri generasi berikutnya? Apakah itu Feng Jinhuang? Fang Yuan membiarkan pikirannya mengembara. Dia merasa bahwa karena Hei Loulan tidak lagi terlibat, Feng Jinhuang adalah kandidat yang paling mungkin untuk mewarisi posisi peri generasi berikutnya. Zhao Lianyun, kamu bisa menjadi peri generasi berikutnya dari Spirit Affinity House, selama kamu berhasil mendapatkan warisan ini. Berdiri di depan pintu masuk warisan surga pencuri, jalur kebijaksanaan Gu Immortal of Spirit Affinity House, Su Hao, berbicara dengan Zhao Lianyun. Zhao Lianyun menatap pintu masuk cahaya yang besar dengan ekspresi tegas, saya tidak peduli menjadi peri generasi berikutnya, saya hanya ingin menyelamatkan saudara Ma Hongyun secepat mungkin. Peri ilusi Li Junying berdiri di samping Su Hao, memperlihatkan sedikit senyum saat mendengar ini. Dia dengan lembut membelai pipi Zhao Lianyun, memperlihatkan senyum menyihir, adik perempuan yang lucu, ini adalah warisan surga pencuri. Selama kamu bisa berhasil mewarisinya, kamu kemungkinan besar akan memiliki kekuatan untuk menyelamatkan kekasihmu. Zhao Lianyun tersipu, matanya, bagaimanapun, sadar dan tenang. Dia adalah iblis dunia lain, seorang transmigran, dia tidak mudah ditipu. Zhao Lianyun bersikeras bertanya, saya hanya manusia, dapatkah warisan ini segera membiarkan saya naik dan menjadi Gu Immortal? Ah, Gu Immortal wanita, Li Junying, tidak memiliki jawaban untuk ini, pada kenyataannya, dia juga tidak tahu isi spesifik dari warisan tersebut.
Dia melirik Gu Immortal Su Hao laki-laki, sebelum melanjutkan, bahkan jika kamu tidak bisa segera menjadi Gu Immortal, dengan mendapatkan warisan Tifing Heaven, kamu akan menjadi pesaing terkuat untuk posisi peri generasi berikutnya dari Spirit Affinity House. Jangan meremehkan posisi ini. Selama Anda berhasil, Anda dapat meminjam kekuatan sekte untuk menyelamatkan kekasih Anda. Rumah Afinitas Roh kami adalah salah satu dari 10 sekte kuno besar di benua tengah, hanya kekuatan super seperti kami yang dapat menandingi leluhur tua Suehu dan menyelamatkan saudara laki-laki Anda Ma Hongyun. Saya mengerti. Zhao Lianyun mengangguk dan tidak berbicara lebih jauh, mengambil langkah maju yang tegas ke pintu masuk cahaya dan menghilang di dalam. Apakah menurutmu dia bisa berhasil? Peri ilusi Li Junying menghela nafas, dan bertanya dengan ekspresi khawatir. Su Hao, bagaimanapun, percaya diri, kami telah mengkonfirmasi bahwa Zhao Lianyun adalah iblis dunia lain, bahkan jika dia tidak bisa berhasil, siapa yang bisa? Dia melanjutkan, saya tahu Anda khawatir warisan akan mengalami ujian yang sulit, dan Zhao Lianyun mungkin tidak dapat melewatinya karena dia hanya manusia. Tapi Anda tidak tahu banyak tentang aspek ini. Setelah penelitian tahun-tahun terakhir ini, saya telah mengkonfirmasi apa kualifikasi untuk tes warisan yang mulia iblis surga pencuri, selama seseorang adalah iblis dunia lain, mereka dapat dengan mudah mendapatkan warisannya, dan tidak ada tes berbahaya lainnya. Saya hanya tidak tahu seberapa banyak Zhao Lianyun bisa tumbuh dengan mewarisi ini. Li Junying merasa nyaman dengan kata-kata suaminya, saya tidak akan terkejut bahkan jika Zhao Lianyun segera maju ke Gu Immortal. Bagaimanapun, ini adalah pengaturan yang mulia iblis surga pencuri. Hehe, dibandingkan dengan naik ke abadi, aku lebih menginginkan tangannya yang tidak berbentuk. Saat itu, jika saja saya memiliki gerakan pembunuh abadi yang sedikit lebih kuat, saya tidak akan dikalahkan oleh Feng Jiuge. Tinju Su Hao mengepal saat dia mengatakan ini, matanya berkedip dengan cahaya kebencian yang samar-samar. Tidak ada organisasi yang akan kekurangan perselisihan internal, Spirit Affinity House tentu saja tidak terkecuali. Setelah Feng Jiuge menghilang, banyak Gu Immortals dari Spirit Affinity House secara diam-diam setuju untuk merepotkan peri Baiking. Dan Su Hao dan Li Junying, pasangan ini adalah orang terpenting dalam faksi anti-Feng. Li Junying menghibur suaminya, Heavens in Fai Manor telah mengirimkan berita kematian Ao Sue dan Ling Mei. Dan Feng Jiuge telah hilang begitu lama, dia mungkin sudah mati juga. Mengapa kamu diganggu oleh orang mati? Su Hao dengan tidak puas mengertakkan gigi, di masa lalu, Feng Jiuge memiliki kekuatan sedemikian rupa sehingga hampir semua yang dia katakan di sekte dilakukan secara otomatis, menekan kami selama bertahun-tahun. Aku dikirim untuk memahami warisan surga pencuri, ini juga dia yang membuatku menyingkirkan dari kursi kekuasaan. Tapi beruntung, saya menjadi orang yang paling memahami warisan surga pencuri, dan memiliki otoritas tertinggi mengenai masalah ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa secara terbuka mengambil alih Zhao Lianyun? Li Junying berulang kali mengangguk. Saat ini, Feng Jinhuang adalah kandidat teratas untuk peri generasi berikutnya, tetapi penampilan Zhao Lianyun adalah variabel baru, menjadi pesaing dengan ancaman tertinggi bagi Feng Jinhuang. Jika kita bisa mendukungnya untuk naik ke status, kita tidak hanya dapat menekan pelacur Baiking itu, tetapi juga dapat memanfaatkannya untuk mendapatkan kembali otoritas. Zhao Lianyun baru saja tiba, tetapi telah jatuh ke dalam perebutan kekuasaan di dalam Spirit Affinity House, menjadi senjata ampuh bagi Su Hao dan Li Junying untuk memperebutkan otoritas. Seperti kata pepatah, di dunia ini, orang sering tidak memiliki kendali atas situasi. Su Hao baru saja akan mengatakan sesuatu ketika tatapannya tiba-tiba terfokus, menjadi sangat terkejut, Dia keluar begitu cepat. Di depan dua makhluk abadi, sosok Zhao Lianyun berangsur-angsur muncul dari udara tipis. Su Hao buru-buru bertanya, warisan surga pencuri telah menghilang, ini berarti dia telah berhasil. Apakah itu benar-benar sederhana? Bahkan jika dia telah melakukan penelitian mendalam dan siap secara mental, dia tidak bisa menghindari perasaan iri saat ini. Li Junying sudah bergerak maju untuk menyambut Zhao Lianyun. Zhao Lianyun keluar dari ruang warisan, dan tampak agak tidak mengerti dan linglung sekarang. Bagaimana, apakah kamu berhasil? Apa yang kamu warisi? Di bawah panasnya momen,
Li Junying meraih bahu kecil dan lembut Zhao Lianyun dan mengguncangnya dengan keras. Zhao Lianyun mengerutkan kening karena kesakitan, saya juga tidak terlalu yakin, ada cahaya yang menyilaukan setelah saya masuk, lalu surat wasiat muncul, dia menyuruh saya untuk menerima langkah pembunuh abadi peringkat 9, penyembunyian ilahi. Penyembunyian ilahi. Mendengar istilah ini, mata Su Hao dan Li Junying terbuka lebar saat mereka saling melirik, keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Zhao Lianyun, bagaimanapun, kecewa, bertanya dengan cemas, saya tidak menjadi Gu Immortal, dan juga tidak mengalami perubahan apapun, apakah saya masih bisa menyelamatkan saudara Ma Hongyun? Su Hao bereaksi saat ini, dan mulai tertawa terbahak-bahak, menjawab dengan tegas, tentu saja. Saya tidak berpikir isi sebenarnya dari warisan ini adalah ini. Mampu mewarisi penyembunyian ilahi adalah kekayaan yang sangat besar. Pembunuh abadi peringkat 9 bergerak penyembunyian ilahi. Li Junying juga tanpa sadar terengah-engah, di masa lalu, ketika Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menciptakan jalur pencurian, dia mencuri harta dunia tanpa ada yang bisa meramalkan atau menyimpulkan gerakannya. Mengapa demikian? Dikabarkan bahwa itu karena dua gerakan pembunuh defensif yang dirasuki Yang Mulia Iblis Surga Pencuri, satu adalah penyembunyian ilahi, yang lainnya adalah penyembunyian hantu. Mata Zhao Lianyun terbuka lebar, penyembunyian ilahi, penyembunyian hantu. Li Junying mengangguk, benar, penyembunyian ilahi membuatnya sehingga tidak ada pikiran, kemauan, atau emosi yang dapat menyimpulkan keadaan atau asal-usul Anda. Tahukah Anda apa artinya ini? Metode menyelidiki dan menyimpulkan hampir semua jalan kebijaksanaan Gu Immortals di dunia berasal dari tiga aspek ini, pikiran, kemauan, dan emosi. Dan dengan penyembunyian ilahi, Anda kebal terhadap deduksi dari hampir semua jalan kebijaksanaan Gu Immortals. Penyembunyian ilahi peringkat 9, hanya jalur kebijaksanaan peringkat 9 Gu Immortal yang dapat memiliki kesempatan untuk berhasil membuat deduksi tentang Anda. Su Hao melanjutkan, ini sebenarnya masih bukan aspek yang paling menakjubkan. Anda bahkan mungkin tidak percaya ketika saya mengatakannya, tetapi yang paling menakjubkan adalah penyembunyian ilahi dapat membuat Gu Master kebal terhadap kesengsaraan surgawi dan bencana duniawi. Ekspresi Li Junying tampak terpesona, sementara Zhao Lianyun masih terlihat tidak mengerti. Su Hao tidak bisa menahan tawa, dia menyadari Zhao Lianyun hanyalah manusia dan bukan Gu Immortal, sehingga dia tidak mengerti pentingnya ini. Dia dengan sabar menjelaskan, kehendak surga adalah semacam kehendak. Anda memiliki penyembunyian ilahi, karena kehendak surga tidak dapat menyelidiki Anda, itu tidak dapat mengirimkan bencana dan kesengsaraan kepada Anda. Anda telah lolos dari deteksi kehendak surga, ketika Anda naik ke abadi nanti, Anda tidak akan menarik kesengsaraan surgawi atau bencana duniawi. Setelah Yang Mulia Iblis Surga Pencuri menciptakan penyembunyian ilahi, tidak ada bencana dan kesengsaraan yang menimpanya. Tapi ini juga memiliki kelemahan, bencana dan kesengsaraan tidak sepenuhnya buruk, mereka adalah cara utama untuk meningkatkan jumlah tanda Dao yang dimiliki Gu Immortal. Di masa depan, meskipun Anda tidak akan menghadapi bencana dan kesengsaraan, dan akan sangat aman, Anda tidak akan dapat meningkatkan jumlah tanda Dao Anda melalui bencana dan kesengsaraan, dan pencapaian Anda akan terbatas. Kecuali Anda memiliki metode lain dari Yang Mulia Iblis Surga Pencuri untuk mendukung kultivasi Anda. Dalam catatan sejarah, Yang Mulia Iblis Surga Pencuri bahkan bisa mencuri tanda Dao. Mata Zhao Lianyun bergerak berputar-putar dengan bingung, saat dia menyelidiki, penyembunyian ilahi sangat kuat, lalu bagaimana dengan penyembunyian hantu? Su Hao, yang telah berbicara dengan percaya diri, tidak memiliki jawaban untuk ini, dan Li Junying juga perlahan menggelengkan kepalanya. Penyembunyian ilahi, penyembunyian hantu. Yang pertama diketahui oleh semua orang, tetapi yang terakhir sangat misterius. Ada banyak tebakan dan opini publik bervariasi, tetapi semuanya tidak dapat diandalkan dan tidak pernah ada jawaban yang diterima publik. Su Hao menjawab. Li Junying berbicara dengan lemah, tapi karena keduanya sama-sama terkenal, itu juga pasti luar biasa. Zhao Lianyun berkedip, nadanya heran, selain mewarisi penyembunyian ilahi, saya juga memperoleh petunjuk. Warisan surga pencuri lainnya tersembunyi di lembah Luopo, dan warisan itu adalah tentang penyembunyian hantu.
Apa? Warisan surga pencuri kedua. Dan itu tersembunyi di lembah Luopo. Su Hao dan Li Junying terkejut dan gembira, mereka saling melirik dengan mata cerah. Su Hao dan Li Junying sangat perseptif. Informasi Zhao Lian Yun sangat penting. Su Hao dan Li Junying segera memikirkan Feng Jiuge daripada warisan surga pencuri. Dikombinasikan dengan informasi dari Gu Immortals benua tengah yang kembali, mereka hampir yakin, alasan mengapa Feng Jiuge menghilang adalah karena dia terjebak di dalam warisan surga pencuri. Warisan surga pencuri pasti telah digunakan oleh musuh untuk menjebak Feng Jiuge. Su Hao adalah jalan kebijaksanaan Gu Immortal, dia mengatakan ini setelah menyimpulkan. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata-kata Li Junying membuat mereka tenggelam dalam keheningan. Zhao Lian Yun melihat sekeliling dari kiri ke kanan dan belakang, dia tidak berbicara. Alasan mengapa dia mengatakan dia menyebutkan ini adalah karena dia ingin kembali ke dataran utara, menggunakan kekuatan Spirit Affinity House untuk menyelamatkan Ma Hongyun. Tapi dia tidak tahu tentang konflik internal di dalam Spirit Affinity House. Su Hao dan Li Junying saling memandang, mereka berinteraksi dengan tatapan mereka. Kedua tatapan mereka berangsur-angsur menjadi dingin. Mereka memiliki chemistry dan hubungan dekat yang dibangun selama bertahun-tahun, mereka dengan cepat mencapai kesepakatan. Mereka memutuskan untuk menekan informasi ini dan untuk sementara tidak melaporkannya. Mereka ingin Feng Jiuge mati. Jika mereka melaporkannya, Spirit Affinity House pasti akan mengirim orang untuk menyelamatkannya. Jika Feng Jiuge masih hidup, apa yang akan terjadi setelah dia diselamatkan? Setelah menyeretnya selama 3 hari, kedua makhluk abadi mencapai batas waktu dan melaporkan informasi ini. Seperti yang diharapkan, para petinggi di Spirit Affinity House khawatir, mereka mengorganisir kelompok untuk menyelamatkannya. Adapun iblis dunia lain Zhao Lian Yun, dia menjadi orang kunci dalam misi penyelamatan ini, dia dibawa ke dataran utara. Beberapa hari kemudian, aliansi zombie dataran utara, kota raksasa aliran gelap. Boom! Suara keras terdengar saat ledakan hebat terjadi, seluruh kota raksasa bergetar. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah seseorang menyerang kota raksasa aliran gelap? Di kota raksasa aliran gelap, orang-orang telah jatuh ke tanah, teriakan terkejut terdengar. Kota raksasa aliran gelap sangat besar, memiliki total 7 lapisan. 5 lapisan bawah adalah kediaman Master Gu Fana dan sangat ramai dan riuh. 1 lapisan di atas adalah tempat tinggal orang-orang dengan koneksi dengan zombie abadi. Lapisan tertinggi hanya disediakan untuk makhluk abadi. Pada saat ini, di lapisan tertinggi kota raksasa aliran gelap, asap tebal naik ke langit. Batuk-batuk. Fang Yuan tertutup jelaga saat dia keluar dari ruang rahasia, dia batuk tanpa henti. Dia gagal lagi ketika pemurnian bintang berpikir Immortal Gu. Sejak mereka membuat perjanjian aliansi baru, Fang Yuan tidak kembali ke tanah yang diberkati, dia datang ke kota raksasa aliran gelap dan menggunakan jalur penyempurnaan aliansi zombie dataran utara formasi Gu. Dia bukan jalur penyempurnaan Gu abadi, dia sendiri tidak dapat mengatur formasi Gu jalur penyempurnaan dengan level seperti itu. Fang Yuan mencoba menyempurnakan pemikiran bintang Immortal Gu lagi. Blazing Heaven Demones telah mendanai sejumlah besar bahan abadi untuk penyempurnaan Gu sesuai dengan perjanjian. Kali ini, bahan abadi tidak dirusak sama sekali. Fang Yuan memiliki waktu yang mudah selama penyempurnaan, tetapi selama beberapa langkah terakhir, penyempurnaan Gu gagal, dan ledakan hebat terjadi. Tidak hanya seluruh formasi Gu jalur penyempurnaan hancur berkeping-keping, ledakan itu juga menghancurkan ruang rahasia, memperingatkan semua Gu Immortal di kota raksasa aliran gelap, bahkan manusia di lapisan bawah merasakannya. Pada beberapa langkah terakhir, tanda Dao akan mengalami perubahan unik yang tidak dapat dikendalikan. Interaksi tanda Dao hanya akan stabil di bawah satu kondisi, yaitu keberhasilan penyempurnaan pemikiran bintang Immortal Gu. Langkah ini murni tergantung pada keberuntungan. Fang Yuan menghela nafas di dalam. Manusia adalah roh dari semua makhluk, Gu adalah esensi dari langit dan bumi. Semua makhluk hidup, termasuk manusia, tidak dapat secara langsung memanipulasi tanda Dao. Baik itu Gu Master, binatang buas yang sunyi, tanaman sunyi, bahkan jika mereka memiliki tanda Dao di dalamnya, mereka hanya bisa memanfaatkannya melalui cacing Gu. Jadi,
Ketika Gu Immortals menyempurnakan Gu, mereka tidak dapat secara langsung memanipulasi tanda Dao, mereka tidak dapat mengontrol perubahan intens dalam tanda Dao. Untuk membuat perbandingan yang agak kasar, menyempurnakan peringkat 6 Immortal Gu seperti bermain golf. Persiapan Gu Immortal semuanya untuk memastikan bahwa bola golf bergerak sesuai dengan jalur yang telah mereka rencanakan. Tetapi jalur panjang yang perlu dilalui bola dipenuhi dengan lebih dari 100 lubang. Hanya ketika bola golf jatuh ke lubang yang benar di ujung jalur, penyempurnaan Gu akan berhasil. Gu Immortals hanya bisa memastikan bahwa bola golf akan bergerak sesuai keinginan mereka selama paruh pertama rute, pada babak kedua. Tanah akan tidak rata dan dipenuhi lubang, Gu Immortals tidak akan dapat mengontrol bagaimana bola bergerak lagi. Jadi, apakah bola bisa masuk ke lubang yang tepat tergantung pada keberuntungan. Meskipun Blazing Heaven Demoness tidak lagi merusak bahan abadi, pendanaannya bukan tanpa biaya, saya harus membayarnya kembali pada akhirnya. Menyempurnakan Immortal Gu terlalu sulit, tingkat keberhasilannya terlalu rendah. Mungkin saya dapat mencari bantuan dari roh tanah Langya, dia harus memiliki jalur penyempurnaan yang kuat Immortal Gu, atau metode penyempurnaan khusus untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian Immortal Gu. Dalam sejarah, leluhur rambut panjang dikenal sebagai jalur penyempurnaan nomor 1 abadi sepanjang masa. Jumlah Gu abadi yang telah dia sempurnakan dalam hidupnya mengejutkan banyak orang. Meskipun leluhur rambut panjang telah meninggal, roh tanahnya masih hidup, dan tanah yang diberkati Langya masih utuh. Penyempurnaan Gu Fangyuan telah gagal lagi, dia bahkan menderita luka-luka. Dia memutuskan untuk mencari bantuan dari roh tanah Langya dan mencoba meningkatkan peluangnya, bahkan jika dia harus membayar harga yang sangat mahal. Saya sarankan Anda untuk terlebih dahulu mencoba menyempurnakan jalur kekuatan Immortal Gu. Pada saat ini, Peri Lisan datang dan memberi saran kepada Fangyuan. Peri Lisan tidak bisa lagi tinggal di tanah yang diberkati gunung bersalju. Sejak mereka membunuh Hei Cheng, Peri Lisan telah tinggal di dalam kota raksasa aliran gelap. Hubungannya dengan Blazing Heaven Demoness terungkap, semua orang mengetahuinya. Sebelumnya, Blazing Heaven Demoness telah memimpin sekelompok zombie abadi untuk menyerang jalur iblis tanah yang diberkati gunung bersalju Gu Immortals, dengan tingkat keberhasilan yang tinggi. Faktanya, itu karena Peri Lisan adalah pengkhianat yang mengekspos kecerdasan ke Blazing Heaven Demoness. Peri Lisan adalah jalur informasi semu Grandmaster besar, meskipun dia dibatasi oleh perjanjian aliansi pasukan tanah yang diberkati Snowy Mountain, dia bisa menghindari batasan dan membantu Blazing Heaven Demoness sambil hanya menderita luka ringan karena melanggarnya. Bagaimana leluhur tua Suehu bisa menjaga pengkhianat seperti itu? Setelah bertemu dengan Blazing Heaven Demoness, dia secara terbuka mengumumkan pengusiran Peri Lisan, dan menyatakannya sebagai musuh tanah yang diberkati gunung bersalju. Peri Lisan telah menyinggung kekuatan jalur iblis terbesar di dataran utara, tetapi dia disambut oleh aliansi zombie. Hubungannya dengan Blazing Heaven Demoness membuatnya salah satunya. Selain itu, dia adalah orang kunci dalam memaksa leluhur tua Suehu untuk menyerah sekarang. Di kota raksasa aliran gelap, Peri Lisan sangat dihormati oleh zombie abadi. Fangyuan mendengar kata-kata Peri Lisan dan mengerutkan kening, tolong jelaskan. Peri Lisan menghela nafas, ada perubahan dalam situasi, pendanaan saudara perempuan saya untuk penyempurnaan bintang Anda berpikir Immortal Gu mungkin harus ditunda. Mengapa demikian? Fangyuan tidak bisa mengerti, mereka baru saja menetapkan perjanjian, apakah Blazing Heaven Demoness akan melanggar perjanjian begitu cepat? Itu tidak masuk akal. Karena mendanai penyempurnaan bintang Fangyuan berpikir Immortal Gu adalah ide Blazing Heaven Demoness. Peri Lisan menjelaskan alasannya, dan Fangyuan segera mengerti alasannya. Alasannya adalah bahwa kerjasama antara Blazing Heaven Demoness dan leluhur tua Suehu berdampak besar pada dataran utara setelah Snowy Mountain dan Zombie Alliance melakukan gencatan senjata. Konflik antara kedua kekuatan mendapat banyak perhatian, beberapa daerah lain bahkan menyelidiki masalah tersebut. Tapi Blazing Heaven Demoness dan leluhur tua Suehu tahu batas. Mereka bekerja sama dan menyelesaikan konflik ini dengan cepat dan damai. Pasukan jalan lurus di dataran utara dengan bersemangat menyaksikan ini karena mereka ingin melihat konflik di antara mereka. Tiba-tiba, ada pergantian peristiwa. Saat konflik berakhir, markas besar aliansi zombie mengirimkan misi wajib selain poin kontribusi.
Semua anggota aliansi zombie dataran utara harus bekerja sama, menggunakan semua sumber daya mereka untuk menyempurnakan formasi Gu raksasa. Satu-satunya kegunaan formasi Gu ini adalah untuk melindungi kuburan zombie abadi. Jika situasi seperti leluhur tua Suehu mencuri mayat terjadi lagi, formasi Gu akan mengaktifkan dan mempertahankan tempat itu. Jika tidak bisa mempertahankan tempat itu, kekuatan formasi Gu akan memindahkan tubuh zombie abadi ini keluar dari dataran utara. Saat ini, aliansi zombie mengeluarkan jumlah yang sangat besar. Bukan hanya cabang aliansi zombie dataran utara, tetapi 3 cabang lainnya dan bahkan markas besar sedang membangun formasi Gu abadi raksasa ini bersama-sama. Di sini saja, kami menggunakan 13 Gu abadi, dan Gu fana tambahan yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar Gu abadi dikirim ke sini dari markas, tetapi kita juga harus menyempurnakan sejumlah dari mereka. Dengan demikian, Dark Flow Giant City memanggil kembali semua zombie abadi untuk menyempurnakan Gu. Pasti akan ada penyimpanan yang tidak mencukupi di kota raksasa aliran kegelapan, zombie abadi harus menggunakan sumber daya pribadi mereka. Peri Lisan menjelaskan secara rinci. Tentu saja, zombie abadi akan diberi kompensasi karena menyumbangkan sumber daya pribadi mereka. Markas besar aliansi zombie memberikan poin kontribusi dalam jumlah besar, jauh lebih tinggi dari waktu biasa, untuk memberi kompensasi kepada para anggota. Ini adalah salah satu tindakan terbesar yang diambil oleh aliansi zombie dalam 1000 tahun terakhir. Sejumlah besar poin kontribusi membuat anggota zombie abadi merasa antusias untuk menyempurnakan Gu. Selama mereka berpartisipasi dan menghabiskan bahan abadi, terlepas dari apakah mereka gagal atau berhasil, mereka akan bisa memperoleh sejumlah besar poin kontribusi. Ini adalah manfaat yang jarang terlihat dalam 1000 tahun. Selain itu, setelah menyiapkan formasi Gu ini, kuburan aliansi zombie akan aman tanpa kekhawatiran di masa depan. Zombie abadi di aliansi zombie juga senang melihat penciptaan formasi Gu abadi raksasa ini. Zombie abadi dari Laut Timur untuk sementara tidak dapat kembali ke Laut Timur, mereka tinggal dan menyempurnakan Gu abadi, dan sejumlah besar Gu fana tambahan. Blazing Heaven Demones berada di tempat yang sama, dia tidak bisa lagi mendanai Fang Yuan. Rencana Fang Yuan untuk menyempurnakan bintang mengira Immortal Gu terhalang, dia bahkan tidak bisa terus menggunakan ruang rahasia penyempurnaan Gu. Dia telah membatalkan perjanjian aliansi zombie yang telah ditempatkan padanya. Blazing Heaven Demones, yang merupakan pemimpin cabang, memiliki wewenang untuk melakukan ini. Di kota raksasa aliran gelap, Fang Yuan dan Peri Lisan sama-sama orang luar. Kecuali bahwa Peri Lisan jauh lebih populer dan dihormati daripada Fang Yuan. Fang Yuan mengerutkan kening saat dia berpikir, dalam 500 tahun kehidupan saya sebelumnya, aliansi zombie juga memiliki rencana ini, dan mereka bahkan berhasil. Tapi alasannya bukan karena leluhur tua Suehu mencuri zombie abadi dari kuburan. Tampaknya jalannya sejarah tidak akan berubah dengan mudah. Dalam hidup ini, aliansi zombie membangun formasi Gu abadi raksasa ini lagi. Fang Yuan tidak bisa menghentikan mereka, tentu saja. Aliansi zombie adalah kekuatan besar, Blazing Heaven Demones, yang hanya pemimpin cabang, sudah mampu menekannya dengan kuat. Jika bukan karena nilai Fang Yuan yang sangat besar yang menarik minat Blazing Heaven Demones, memilih untuk bekerja sama dengannya, Fang Yuan mungkin sudah mati. Tapi tidak peduli seberapa kuat Blazing Heaven Demones, Fang Yuan tidak akan melepaskan kompensasi yang menjadi haknya. Tindakan Blazing Heaven Demones bertentangan dengan kesepakatan aliansi kita, kan? Fang Yuan bertanya sambil melihat Peri Lisan. Peri Lisan tersenyum pahit. Ini memang Blazing Heaven Demones yang melanggar perjanjian. Menurut perjanjian aliansi mereka, Blazing Heaven Demones harus memberi Fang Yuan kompensasi yang cukup besar. Kecuali Fang Yuan bersedia melupakan klaim kompensasi, Blazing Heaven Demones harus membayarnya, jika tidak, reaksi dari perjanjian itu akan sangat melukainya. Blazing Heaven Demones juga merasakan penyesalan terhadap ini. Jika dia tahu ini, mengapa dia mendanai Fang Yuan? Bukankah kondisi yang berbeda lebih baik? Bahkan jika dia ingin mendaninya, dia bisa melakukannya dengan cara berbeda yang tidak melanggar perjanjian. Rencana aliansi zombie membuat Blazing Heaven Demones lengah, karena Fang Yuan menolak untuk melepaskannya, dia hanya bisa memberi kompensasi. Bersambung.